sayangnya saat mereka itu tidak bisa membedakan mana yang cinta asli dan mana cinta yang palsu. Mana yang cinta asli dan mana cinta yang palsu. Banyak orang-orang gombalan-gombalannya itu uhibbuki fillah. Saya cinta kamu karena Allah. Ini bener kan nih karena Allah ini? Bareng dengan adanya pembuktian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Saat-Saat Terindah bersama Al-Fagir, Abdul Rasid Rizky Ramadan, dan bersama narasumber kita Al-Ustadz Faisal Azizi. Di saat-saat terindah, Ustaz, kita membayangkan negeri ini indah sekali. Ternyata lagi viral kabar-kabar yang bikin viral, yang bikin booming negara Indonesia. Negara 62 biasa. Ada gini, beras palsu dan beras asli. Telur palsu dan telur asli. Kalau bahasa kerennya tuh imitasi. Tiruan. Iya. Bingung gitu, telur aja bisa dipalsuin gitu ya. Dan lebih booming lagi skincare palsu dan skincare asli. Iya. Tapi pintar juga orang Indonesia bisa membedakan senyum asli dan senyum yang palsu. Ya, beda. Biar tahu kita orang yang benar-benar sungguh-sungguh sama orang yang munafik gitu. Iya. Tapi orang Indonesia tuh pintar, bisa membedakan mana senyum asli dan senyum palsu. Dilihat dari matanya gitu kan. Nah, kalau antum nih senyumnya asli kan. Ya memang sebetulnya dalam ilmu psikologis juga itu dipelajari. Ketika orang itu memandang kepada raut wajah atau memandang matanya itu Al-Fakir pernah buka satu buku coba segini. Nah, kira orang-orang itu yang mempelajari ilmu psikologis itu kayak wali. Dia ngelihat mukanya, ini orang lagi sumpah, ini orang lagi senang. Lihat matanya menunjukkan bahwa dia ini bohong. Senyumnya menunjukkan terpaksa. Ternyata semua itu ada di buku. Jadi ciri-ciri dia ini kalau begini dia lagi kayak begini. Kalau begitu dia lagi begini. Banyak. Ternyata itu ada ilmunya itu. Jadi bukan wali tuh. Bisa dibaca seperti senyuman, gerak-gerik wajah atau pergerakan bola mata bisa. Teringat Imam Syafi'i, imam kita nih dalam mazhab kita itu punya karangan kitab yang tentang hal itu semua, dan membaca ini tuh orang kipi begini, dan beliau menulis kalau orang ini nih tipenya pelit banget. Tapi pas beliau kunjungin ke rumahnya beliau, ternyata sama seorang ini dikasih makanan banyak banget. Ada satenya, nasi gorengnya, soto. Ada sate zaman Imam Syafi'i. Iya, ada satenya. Daging kambing. Kata Imam Syafi'i, saya salah nih. Nanti tulisan saya ganti lagi. Ternyata orang ini bukan orang pelit. Ini orangnya nih, baik banget deh. Beliau ke rumahnya dijamu dengan segalanya. Insyaallah. Iya. Tapi prediksi beliau ini orang pelit, bukan orang hair. Pas pulangnya itu dikasih bondan. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, wah ini bener-bener orang pelit ini. Jadi kan kalau kita bicara masalah pelit juga ya. Pelit itu kan kalau dalam bahasa Arab itu tingkatan pertama paling rendah itu al-bukhl namanya. Al-bukhl. Orangnya bakhil. Kapan kita nyebut orang itu orang bakhil? Kita sebut orang itu orang bakhil, orang pelit dalam artian bahasa Indonesia pelit itu ada kita makan berlima. Kita makan berlima. Ketika selesai makan, dia maju ke kasir, Pak, makanan saya semuanya berapa? Ini bakhil, ini orang pelit nih. Dia cuma mikirin dia sendiri, dia nggak mikirin temennya. Kalau orang yang royal, orang yang khair, Pak, semuanya berapa teman-teman? Ada lagi. Aja makan berlima. Ini tingkatan pelit kedua. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya syuhun.
Syuh itu ya bisa diartikan pelit, tamak, rakus sudah. Nah, ini pokoknya punya saya, punya kamu juga punya saya. Punya saya bukan punya kamu. Kalau orang-orang pondok itu biasanya bilang hagi, hagak hagi, oh hagi lah hagak gitu. Wah itu kebangetan tuh. Jadi dia makan berlima, jadi dia makan sendiri, habis punya dia. Itu punya temennya diambil juga. Itu kayaknya nggak habis punya itu dibantuin ya, dibantuin sama dia. Nah, itu ada lagi. Nanti bayarnya ke sendiri gitu kan. Itu orang syuh namanya. Yang terlebih lagi ini namanya kalau tingkatan paling tinggi kalau dalam bahasa Arab pelit itu donnun. Apa itu? Ini bahaya. Kalau misalkan negatif ini bahaya. Kalau saya tidak mampu untuk memiliki hal itu, maka seluruh dunia siapapun dia tidak ada yang boleh memilikinya. Kalau saya tidak mampu untuk mendapatkan wanita itu, maka siapapun tidak ada yang boleh untuk mendapatkannya. Ini bahaya. Ini pernah terjadi sama Nabi, sama sahabat-sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi itu melihat kaum Ansor ya Madinah, ketika Nabi Fatu Mekah itu, Nabi itu begitu kayak rindu dengan kota Mekah, rindu dengan keluarga kerabatnya di Mekah. Seakan-akan Nabi ini nggak kembali lagi ke kota Madinah. Kemudian sahabat-sahabat itu geremeng-geremeng, gerutu-gerutu. Ternyata Nabi tahu, Nabi pada jauh di sana. Nabi itu namanya kenabian ya, di atas wali. Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian katakan? Oh, tidak ya Rasulullah, saya tidak mengatakan apa-apa. Ma bika ila dunnun. Kami hanya takut kehilanganmu. Ya, kalau misalkan kami tidak bisa memilikimu, maka orang lain semuka bumi ini tidak ada yang boleh memilikimu. Don. Itu namanya pelit ya. Tapi kalau itu pelit kebaikan apa gitu? Nah, tergantung. Kalau ini sifat dimiliki oleh orang baik, bagus jadinya. Sedekah misalnya, ya, misalkan kalau saya tidak bisa, misalkan lelang kayak kemarin, Agus Segabah Harun itu lelang cincin. Kalau saya tidak bisa mendapatkannya, maka orang lain tidak boleh mendapatkan itu. Saya dapatkan. Oh bagus kalau kayak gitu lah. Kalau masalah yang negatif kayak tadi gitu. Kalau saya tidak bisa mendapatkan wanita itu, jadi tolak dia. Maka siapapun tidak ada yang boleh. Ada yang datang disantet sama dia misalkan. Iya, bahaya. Pelit kalau dalam bahasa. Nah, lagi nih kembali ke tema kita nih, ini orang Indonesia udah pintar-pintar cara membedakan mana senyum asli dan senyum yang palsu. Tapi sayangnya mereka itu tidak bisa membedakan mana cinta asli dan mana cinta yang palsu. Gimana nih tadi cara biar kita tuh tahu gitu cara membedakan cinta asli dan cinta palsu? Pertama kita harus sekali lagi kita kembalikan kepada barometer syariat. Jadi yang paling enak kita menjadikan patokan ketika kita tahu al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Nanti kan banyak orang-orang gombalan-gombalannya itu uhibbuki fillah. Saya cinta kamu karena Allah. Ini bener enggak nih karena Allah ini? Ya, kita tinggal bedakan antara cinta yang asli dengan yang palsu dengan barometer syariat. Kalau misalkan cinta itu yang bisa melarang kita, mencegah kita daripada maksiat kepada Allah, ya maka itu adalah cinta yang bagus, cinta yang baik. Contoh, ketika seorang wanita dengan seorang pria berpasangan, kan ini masa-masa penjajakan sebelum nikah dan pendekatan, ini dia bingung, ini laki-laki ini serius nggak sih sama saya? Laki-laki ini sungguh-sungguh sih, ini cintanya palsu asli sih, ya dia baik tapi dari luar, tapi kayaknya saya nggak yakin. Nah, tinggal dilihat aja bagaimana hubungan interaksi mereka berdua. Selama berjalan hubungan itu, ada nggak kira-kira laki itu jikalau perempuannya salah ditegur, jikalau perempuannya keliru dalam masalah agama misalkan ditegur, ya. Kalau misalkan malah perempuannya salah, laki-laki mengiyakan, nggak apa-apa. Pegang-pegangan tangan misalkan, perempuan nggak tahu, misalkan laki-lakinya nggak apa-apa aja. Nah itu sudah nggak boleh, makanya itu sudah jadi sangat jelas ketika kita menilai bahwasanya cinta itu bisa mengantarkan kepada Allah atau menjauhkan kita kepada Allah. Itu jelas. Kemudian tidak cukup dengan itu. Nah, cinta yang asli, cinta yang sejati itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, cinta yang asli itu selalu ada dalil, bukti nyata. Gak cukup dengan ungkapan, gak cukup dengan ekspresi gitu kan. Tapi memang harus ada bukti nyata. Gak cukup dengan perkataan saya cinta kamu, saya gak bisa hidup tanpa kamu. Gak bisa. Harus ada bukti nyata. Apa bukti kamu cinta saya? Nah, gitu. Itu paling tidak dua hal yang menjadi sebuah pokok perbedaan antara cinta asli dengan palsu. Ketika kita menilai seseorang cintanya itu karena Allah, bisa mendekatkan kita kepada Allah, bukan malah menjauhinya. Yang kedua, cintanya selalu dibarengi dengan adanya pembuktian-pembuktian. Buktinya itu apa? Nah, buktinya sesuai dengan apa yang diucapkan. Buktinya itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Ketika dia mengatakan saya cinta kepada kamu. Cinta ini, nah makanya cinta ini kita maknai dengan cinta apa dulu? Kalau misalkan kita maknai cinta itu dengan cinta hubbu fillah itu tadi, dia membuktikan bagaimana dia ini membawa pasangannya kepada Allah, bukan menjauhinya. Bukan malah ngajak pacaran, bukan malah ngajak boncengan motor yang belum mahram gitu kan, yang belum disahkan, dihalalkan. Itu sebuah bukti. Ya, kalau misalkan saya cinta sama kamu, saya akan buktikan apa yang kamu mau gitu kan. Nah, itu bukan sebuah bukti yang nyata, tapi bisa jadi adalah sebuah tipu daya supaya perempuan itu mau menuruti apa kata dia. Kan perempuan itu kan banyak jadi korban. Iya, korban PHP. Itu udah dibikin nyaman, di ghosting, hilang gitu aja. Makanya harus cerdas kita berinteraksi sama lawan jenis kita. Gini, alhamdulillah tadi kejawab. Soalnya tadi sebelum syuting sini kan ada teman-teman bertanya, Cicit nanya dong ke Ustadz Faisal gitu kan lagi bahas bikin nikah nih, cara membedain cinta yang asli dan palsu. Soalnya minta doanya lah, Sohib Ana nih katanya mau jual tit lagi kan. Ya. Amin, amin. Semoga yang dipilih tuh benar-benar cinta yang asli. Amin.